Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Livia Saputri dengan NIM 2200018447. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek mengenai klasifikasi tingkat keparahan retinopati diabetik menggunakan deep learning, khususnya transfer learning. Adapun dataset yang saya gunakan yaitu dataset dari Aptos 2019 yang saya dapatkan di Kaggle, yang berisi gambar retina dan level diagnosis dari tingkat 0 hingga 4. Selanjutnya, hal pertama yang saya lakukan pada proyek ini yaitu mengimport library yang dibutuhkan, seperti NumPy dan Pandas untuk manipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, TensorFlow dan Keras untuk membangun model deep learning. Selanjutnya, karena data train image atau gambar retinanya saya upload di Google Drive dalam bentuk zip, jadi saya harus meng-unzip dulu. Setelah folder sudah di-unzip, sudah diekstrak, maka saya akan membacanya di sini dengan cara mounting Google. Selain data train image tadi, saya juga memanggil untuk data train.csv. Selanjutnya, karena saya ingin melihat apakah dalam dataset saya, yaitu dataset Aptos 2019, ada data yang imbalance atau tidak, saya melihatnya dengan sns.countplot ini. Ternyata memang ada dataset yang imbalance atau tidak seimbang, yaitu pada dataset yang berlabel 0 ini. Sangat melampaui jauh dibanding yang lainnya. Sehingga ini dapat mengakibatkan overfitting, dan model tidak bisa melatih data dengan baik. Kemudian dataset tadi saya split data menjadi training dan testing dengan besar, yaitu data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20% dengan random state 42. Selanjutnya saya menangani data imbalance tadi yaitu dengan class weighting untuk membantu model memperlakukan kelas minoritas dengan adil saat mentraining model. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan generalisasi model, saya menggunakan augmentasi. Augmentasi ini adalah untuk menambah seperti dataset, seperti gambarnya dirotasi, di flip, di zoom, dan lain sebagainya untuk menambah data training sehingga model deep learning bisa belajar secara lebih baik. Augmentasinya ini menggunakan image data generator. Selanjutnya yaitu membangun model transfer learning menggunakan efficiency net B0. Model ini sudah dilatih sebelumnya di ImageNet sehingga mampu mengenali fitur-fitur umum yang ada dalam gambar. Saya menambahkan beberapa layer di atasnya menyesuaikan dengan tugas klasifikasi dengan 5 kelas yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Selanjutnya yaitu callback dan callback di sini saya untuk mencegah overfitting, yaitu adapun callback yang saya gunakan ada early stopping dan model checkpoint. Early stopping ini apabila dalam 3 epoch akurasi tidak membaik atau stabil, maka epoch akan berhenti di situ. Dan model checkpoint ini untuk menyimpan bobot model terbaik. Selanjutnya kita akan mentraining awal model yang saya gunakan yaitu model efisiensi tersebut. Nah, bisa kita lihat epoch yang saya gunakan 15, namun di sini hanya running sampai epoch 6/15 itu karena early stoppingnya ini di trigger.
Makanya pada saat epoch 6/15 ini sudah berhenti. Selanjutnya yaitu setelah model di training dan sudah stabil, maka saya melakukan fine tuning dengan membuka semua layer efisiennya dan melatihnya lagi dengan learning rate yang lebih kecil untuk menyesuaikan bobot pretend agar lebih cocok dengan dataset retina ini. Untuk epochnya saya menggunakan saya hanya 10 yang saya gunakan, namun pada saat running hanya sampai 6. Selanjutnya yaitu evaluasi. Untuk akurasi yang saya dapatkan memang kecil, yaitu hanya 69%. Namun ini mungkin karena dataset yang saya gunakan juga tidak begitu besar, hanya sekitar 3.600-an data gambar yang saya gunakan. Karena untuk running agar bisa lebih sedikit cepat, jika menggunakan dataset yang terlalu besar, laptop saya kurang mumpuni untuk running model tersebut. Untuk confusion materinya bisa kita lihat seperti ini. Untuk akurasinya kita dapat 69%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.